kembali di channel J Sangat Ministry bersama kami hamba-hambanya yang sudah merasakan kasih setia Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak pernah dipikirkan, Tuhan selalu sediakan. Nah, pada saat ini di hadapan saya hadir bersama hambanya Mbak Siti, yang dulu juga sangat fanatik sekali. Daerah asalnya pun juga fanatik. Secara manusia tidak mungkin dia bisa percaya Tuhan Yesus. Tetapi kembali lagi, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, dia sanggup melawat setiap pribadi lepas pribadi, sehingga dia menurunkan kasihnya. Dia mau untuk mengambil sebagai anaknya yang dikasihi, mengangkat kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Nah, kami mau mendengar bagaimana Mbak Siti bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan yang menyelamatkan, yang memberikan jaminan, padahal sama sekali nggak pernah terpikir ya untuk menjadi orang Kristen. Silakan Mbak Siti bisa memperkenalkan diri, menyapa saudara kita. Selalu perkenalkan, saya Siti dari Jawa Tengah ya, tepatnya dari Demak. Mungkin orang nggak asing ya dengan Demak, kota wali ya, lebih tepatnya ya gitu. Saya nggak ada sedikit pun untuk menjadi seorang pengikut Kristus, karena semua orang tua keluarga saya nggak ada yang mengikuti Kristus. Semua adalah dari Muslim dan mereka cukup fanatik. Jadi kayaknya mustahil lah ya kalau bukan karena jamahan Tuhan saya ini menjadi pengikut Kristus gitu mah. Gitu. Waktu perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu, apakah ada yang pernah menginjilin Mbak Siti atau memang Tuhan langsung melawat Mbak Siti? Kami mau dengarkan. Oke, saya ceritain ya. Saya seperti yang saya bilang tadi, keluarga saya memang cukup fanatik ya di kampung saya, dan tidak terbesit sedikit pun untuk saya menjadi pengikut Kristus. Saya menjadi pengikut Kristus itu bukan karena penginjilan atau suami saya atau siapapun, tapi karena perjumpaan langsung sendiri sama Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ya. Dan lebih dasarnya, saya perjumpaan itu saat di Mekah setelah saya umroh. Gitu. Jadi disitulah saya mengalami nih. Saya ceritanya gini. Saya waktu itu lulus SMA. Mama saya memang di luar negeri. Nah, saya berpikir saya juga pengen dong ke luar negeri. Nah, kebetulan di Timur Tengah itu, di sana tulisannya kan Arab semua ya. Perempuan itu tidak boleh keluar belanja, ke kedai, ke Bekala ya kalau sana bilangnya, atau mengurus apapun kalau keluar negeri itu nggak boleh. Semua harus laki-laki. Oh, begitu. Dan menulis boarding pass itu kan harus huruf kapital ya. Nah, itu harus, mereka kan tahunya huruf Arab ya. Nah, disitulah kerjaan saya. Saya ke sana dan pertama kali saya ada di Al-Ghasim Al-Ras gitu. Terus diajak pindah ke Riyadh, terus dia pindah di Damam. Saya 7-8 tahunan lah ya di sana. Jadi saya bisa 7 kali umroh. Wow. Gitu. Balik ya istilahnya. Tapi karena di sana, nah waktu itu majikan saya pernah bilang, Siti, kalau kamu umroh di bulan Ramadan, nah kebetulan ini bulan Ramadan juga ya, saya juga menyapa selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Gitu. Nah, katanya gini, kalau ibadah Ramadan, kalau kita umroh di saat Ramadan, itu pahalanya setara dengan haji bersama Rasulullah. Oh, begitu. Gitu dulu katanya. Nah, saya diajak umroh tuh. Kebetulan kalau di sana itu kalau libur tuh lama, 3 bulan, 4 bulan gitu. Sampai bete deh. Saya tuh di Mekah waktu itu berapa ya? 1 bulanan lebih lah ya. Nah, tapi kita umroh dulu. Jadi setiap perjalanan kita suruh baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lakal labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Gitu kan, itu pasti sampai sana. Terus nanti mandi, terus kita tuh terus lempar jumroh itu, terus potong rambut. Nah, kita ngalamin itu. Awalnya saya menjalanin seperti yang tertulis ya, seperti yang diajarkan. Terus dia bilang gini,
kalau kita bisa berdoa di depan pintu Ka'bah, pintu Ka'bah Hajar Aswad, depannya itu ada makam Ibrahim, bukan makam ya, beda ya. Kalau makam itu kan makam kuburan, tapi kalau makan itu seperti saya duduk di sini, ini makan saya, bekas duduk saya, nah itu namanya lah makan, kan gitu. Gitu maksudnya. Makan Ibrahim itu di situ ada kakinya Ibrahim, di situ ada kakinya, terus nanti ada kayak kaca, kayak warna, sekarang kayak lo nggak salah warnanya gold lah ya, warna emas, itu ada kaca, di situ ada, lihatlah makan Ibrahim. Nah, tapi bukan makam. Terus di situ ada tempat perempuan gitu. Nah, kita itu pas depan pintu Ka'bah. Kalau kita ke sana sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat di depan pintu Ka'bah, apa yang kita mau itu akan terkabul. Itu katanya, gitu ya. Udah tuh, saya melakukan dong karena saya nggak tahu. Intinya itu keyakinan saya yang Pokoknya dulu. doktrinnya seperti itu Ya, gitu ya. doktrin saya seperti itu keyakinan saya yang dulu. Ya saya lakuin dong. Iya. Nah, karena kita orang sana, kan? Kita nginep di hotel gitu. Dulu zaman tahun 2000 berapa ya? 2009, ya antara 2005 2000. Di sana itu masih ada apa namanya ya? Saya bilangnya orang berjualan di pinggir jalan, pedagang kaki lima. Jadi ada yang jual kayak henna, perhiasannya kayak ala-ala Arab kan kayak gitulah ya. Nah di sana dulu itu saya sukanya jalan. Kalau ke hotel itu jalan, lihatin pedagang-pedagang kaki lima itu. Kalau sekarang kan memang sudah tidak ada ya, karena pelebaran Serambi Mekah itu kan, pelebaran itu Masjidil Haram kan depannya, depan King Abdul Aziz, pintu Abdul Aziz itu sekarang diperlebar. Jadi nggak ada penjualan di sana sekarang. Nah sudah gitu saya jalan sampai ke hotel itu paling 10 menit. Nah setelah itu saya jalan ke hotel, majikan saya udah tidur, udah asik ya, karena kita sholat 5 waktu harus ke Ka'bah itu kita muter dulu 7 kali baru sholat gitu kan. Saat saya tidur, saya dibilang bukannya tidur, tapi kalau orang Jawa bilang tidur ayam-ayaman gitu, orang ngomong pun denger, tapi mata kita merem gitu kan. Apa ya namanya tidur ayam-ayaman, rasa-rasan apa kalau orang Jawa bilang tidur ayam-ayaman gitu. Itu saya tuh seakan-akan nih, kalau kayak gini saya masih ingat dah, seorang laki-laki berjubah, rambutnya segini, sininya bolong. Dia datang ke saya, ngelus kepala saya. Tapi walaupun cuman saya dielus, perasaan itu beda. Kalau mimpi kita bangun udah selesai, sudah dong, lupa. Bahkan apa yang kita mimpiin tadi malam kita lupa bangun. Kalau ini enggak. Perasaan itu kalau sekarang mas saya tahu istilah damai sejahtera sukacita. Kalau dulu saya bilangnya nyaman, perasaan nyaman banget. Pokoknya perasaan itu nyaman banget. Pokoknya aduh ya, nggak bisa diungkap dengan kata-kata. Nah, saya berpikir itu siapa ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu itu Tuhan Yesus. Karena saya orang Islam, mana mungkin saya mengenal Yesus, kan gitu kan. Sudah gitu sholat subuh kita ke sana lagi. Nah, saya di depan pintu Ka'bah itu kan tadi saya bilang ya, kalau kita berdoa di depan pintu Ka'bah, apapun doa kita akan dikabulkan. Di saat di depan Ka'bah saya doanya itu begini. Ya Allah, saya kepengen ketemu laki-laki seperti yang di mimpi itu. Walaupun saya nggak bisa melihat wajahnya ya, tapi bikin saya itu nyaman. Saya nggak tahu kalau itu tuh Tuhan Yesus gitu loh secara langsung. Nah, saya itu malah berdoanya seperti itu. Tapi ya saya waktu itu cuman siapa ya dalam mimpi, tapi perasaan nyaman. Sudah gitu, singkat cerita saya 7 kali umroh kan waktu itu kan di sana kan. Selesai 8 tahun saya ke di Damam, di Al-Qasim dulu, Al-Qasim Al-Ras, terus saya di Riyadh. Setelah di Riyadh saya di Damam. Damam itu perbatasan ke Bahrain itu cuma 15 menit. Kebetulan saya di pinggiran. Jadi saat masanya Saddam Hussein digantung ya waktu itu. Nah itu saya ada di sana. Jadi lihatlah TNI Amerika bawa tank gede gitu kayak aduh Tuhan. Jadi menyaksikan langsung ya. Nah itu. Karena di Damam kan memang pinggiran ya, perbatasan kan, dekat kan ke Bahrain, kita cuma 15 menit nyebrang jembatan lautan itu. Kan Damam sama Bahrain itu dipisahkan sama lautan, tapi dibikinlah jembatan untuk menyeberang. Sudah gitu, singkat cerita saya pulang ke Indonesia, saya nikah. Saya punya 2 anak, cowok cewek. Sekarang anak saya usia 11 sama 8 tahun. Cowok cewek kan sepasang. Ya, sepasang. Nah, kebetulan itu suami saya KDRT.
suami saya KDRT, saya merasa udah nggak nyaman. Tapi suami masih muslim. Muslim gitu. gitu. Posisi saya muslim itu. Oh. Saya itu lagi nyusuin, ditarik suami saya sampai jatuh. Untung bayi saya itu nggak jatuh, gitu kan. Saya nggak kuat dengan kelakuan suami saya. Kita pisah, saya ke Jakarta dulu. Saya waktu itu kerja di Jakarta, kebetulan ada tawaran, kebetulan saya kerja di agensi juga. Nah, sebuah agensi yang nggak perlu saya sebutin ya agensinya. Nah, di situ ada orang Yaman mau berbisnis di Singapura, kebetulan belum bisa berbahasa Melayu, cuman berbahasa Arab. Kebetulan saya bisa berbahasa Arab, gitu. Datanglah saya ke Singapura, gitu kan. Saya ke Singapura, udah saya di Singapura, saya itu berharap mimpi laki-laki yang bikin nyaman. Ternyata bukan suami saya. Dan saya merindukan itu laki-laki yang ada di mimpi saya beberapa tahun yang lalu. Itu terjadi lagi di Singapura. Nah, saya kaget sama, datang itu laki-laki, saya dielus, perasaan nyaman itu luar biasa, tapi saya udah mulai goyah itu. Saya merasa berteman sama orang Kristen itu nyaman. Bahkan saya saat di Singapura itu, saat nongkrong sama teman-teman, saya bilang gini, saya kepengen jadi orang Kristen loh. Kata teman saya gini, lu jangan gila, katanya, bisa dibunuh lu murtad lu kafir, darahnya halal ya. Nah, itu kan ada di Al-Quran kan, orang yang musyrik menduakan Allah itu kekal di neraka. Bahkan orang tuanya pun, ayahnya pun boleh membunuhnya, gitu kan. Karena orang yang musyrik atau menduakan Allah itu memang nggak boleh, gitu. Nggak boleh lu, nanti bisa dibunuh lu, begini kata teman saya. Enggak, saya cuman bercanda gitu mah. Sudah saya balik ke Indonesia, ketemulah saya sama orang Medan, orang Batak. Ketemulah saya sama orang Batak, kami menikah lah ceritanya. Dia Kristen, tapi kita menikah secara Islam, karena posisi saya masih Islam. Karena pernikahan yang gampang waktu itu memang pernikahan di Islam gitu. Cuma mengucap 2 kalimat syahadat ya. Udah jadi kita selesai. menikah, gitu kan. Tapi akhirnya gini, saya memang udah goyah. Saya suka banget deket sama orang-orang Kristen, itu suka banget mah. Saya suka banget deket. Tapi kalau dengar orang Kristen itu menjelekan, bukan menjelekan ya, menyenggol sedikit tentang Al-Quran, saya nggak terima. Saya nggak terima banget, sangat-sangat nggak terima. Saya berdebat sama suami saya sendiri, gitu. Saya nggak terima, makanya orang di luar sana yang sekarang ini nggak menerima, kan saya paham karena posisi saya pernah seperti itu, karena selubung itu belum tersingkap, benar-benar belum tersingkap. Sudah gitu, tapi saya penasaran dengan kekristenan itu, penasaran. Suami saya kan punya Alkitab. Saya kalau belajar Alkitab, kalau membaca Alkitab, nunggu suami saya pergi, karena saya merasa gengsi. Saya nggak tahu download Alkitab di Play Store, itu saya belum tahu. Suami pergi, saya baca. Sebelum dia balik, aku balikin lagi seperti semula, gitu. Tapi saya dimimpi lagi sama Tuhan Yesus itu, tapi nggak dilus mah. Saya di bawah dituntun sama laki-laki itu. Ini lu Bethlehem. Kaget tuh. Bethlehem itu apa? Saya orang Islam loh, saya nggak tahu Bethlehem itu apa. Bethlehem itu kayak apa? Itu indah banget, hijau, adem, indah banget. Itulah, nah, saya bingung nih. Nah, udah gitu, saya bilang sama suami, abang, saya pengen jadi orang Kristen. Seharusnya senang. Malah didiemin saya 1 minggu. Didiemin saya, katanya kamu jangan main-main lah dengan agama kamu ini, keyakinanku gitu katanya. Udah tuh, saya didiemin 1 minggu. Setelah saya didiemin 1 minggu, tapi saya penasaran. Saya punya teman, kebetulan orang Batak juga. Saya bilang, gue pengen ke gereja nih, gitu kan. Ayo, cuman ayo, tapi nggak pernah berangkat. Setiap hari Minggu memang ke gereja. Saya ngajak gereja, ya ayo, tapi nggak pernah berangkat ke gereja.
itu. Hingga aku ketemu orang Nia, saya bilang, tante saya pengen ikut ke gereja. Ya ayo tante, ke gereja aja. Kita hari Rabu juga ke gereja. Waduh, setahu saya orang Kristen itu ke gereja hari Minggu. Lah ini kok hari Rabu ke gereja? Wah sesat, ini nggak benar nih ajarannya. Kan gitu kan. Karena setahu saya itu ke gereja cuma hari Minggu. Kita nggak tahu ada ibadah-ibadah lain, Ya, kita nggak ibadah tahu. Minggu, Nggak tahu ibadah. Taunya saya orang Kristen itu ibadahnya hari Minggu. Nah, ayo tante, jawaban saya belum siap. Selalu saya jawabnya belum siap. Nah, setelah itu saya makin penasaran. Gejolak ini semakin luar biasa. Nah, saya ketemu seorang ibu-ibu, dia murtadin juga. Dia udah tua, dia kebetulan kerja juga di gereja. Saya bilang mau ke gereja, bilang ayo. Nah, disitulah saya ke gereja. Hari Minggu saya ke gereja. Saat dibukakan itu pintu, saya bilang, Neng di mana? Aku udah di bawah, tolong dong jemput aku ke atas. Karena gerejanya waktu itu di gedung paling atas. Saat saya masuk ke gereja itu, saat dibukakan itu pintu gereja itu, air mata itu turun sendiri. Nggak tahu kenapa air mata itu mengalir dan mengalir. Saya tidak tahu kenapa air mata mengalir. Saya nggak peduli banyak orang di gereja itu. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli itu pendeta ngomong apa, saya nggak peduli. Saya dulu nggak tahu gembala, taunya pendeta. Pendeta itu, gembala itu ngomong apa, saya nggak peduli. Ada lagu puji-pujian, saya nggak peduli. Intinya saya nangis aja. Saya tidak tahu kenapa air mata ini ngalir sendiri. Saya nggak mau nangis, tapi air mata itu mengalir sendiri, mengalir. Hingga selesai ibadah, si pendeta bilang gini, siapa yang baru pertama kali ke gereja angkat tangan? Pasti kan gitu kan? Saya nggak angkat tangan saya. Ditepuk tanganin, aduh mampus lah, diapain ini? Terus kami didoain, saya didoain. Saat saya didoain itu semakin menjadi-jadi. Waduh, luar biasa. Aku bilang, ini ada apa? Saya nangis. Saya bilang sama suami saya, kan pulang saking senangnya ya, nggak tahu perasaan senang itu, nggak tahu itu keluar dari mana. Padahal kan saya di dalam nangis ya, tapi itu ada perasaan bahagia. Saya bilang, Neng nanti kalau pulang ikut mobil jemputan aja gitu. Enggak lah, aku mau pulang duluan. Saya pulang duluan, saya ngomong sama suami, Abang, saya tadi ke gereja. Kata suami saya, oh bagus, udah gitu aja. Bayangin nggak ada respon apapun. Oh ya sudah. Hari Minggu saya ke gereja, hari Selasa saya kecelakaan. Saya ada kerjaan di luar kota, saya naik bis. Saya saat berangkat, saya itu melihat di seberang itu ada kecelakaan. Tapi saya nggak kalau saya akan ada di dalam kecelakaan itu. Jadi saya udah kayak diperlihatkan sendiri duluan. Saya itu nggak, bahkan chattingan saya itu ada. Kalau bilang, tunggu ya sebentar ya, karena lagi ada kecelakaan jadi macet. Padahal saya itu nggak ada kecelakaan, tapi chattingan saya itu bisa ngomong begitu. Gitu. Nah, udah gitu, ya ketemu baliknya, beneran saya kecelakaan. Saya duduk paling depan, pintu bis itu kebuka, nggak ditutup. Dan kalau bis zaman dulu kan kalau kita naik terus ada kayak palang gitu aja buat besi ya. Nah itu bisa kayak gitu. Nah, saya duduk paling depan, sendirian, pintu bis terbuka keadaannya. Truk tronton yang ada peti itu terlepas. Terlepas jatuhnya ke kita. Terus kita ditabrak dari belakang, tabrak lagi dari belakang. Sampai 7 kali. Udah nggak kayak apa. Saya itu belum Kristen ya. Saya baru pertama masuk gereja, cuman didoain aja. Dan saya nggak tahu khotbah si gembala itu apa, cuman saya masuk gereja cuma nangis aja. Merasakan jamahan Tuhan ya. Nah, itu. Tapi saat saya kecelakaan, hari Minggu saya ke gereja, hari Selasa saya kecelakaan. Saat kecelakaan seharusnya saya masih menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, bener dong, karena saya belum jadi orang Kristen. Betul. Tapi tidak. Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Saya juga bingung waktu itu. Yang saya teriakin apa? Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dari mana kata-kata itu? Coba. Itu roh ya. Dari mana kata-kata itu? Dan andai kata mama tahu banyak korban meninggal. Truk tronton yang satunya yang memuat besi gede itu jatuh ke bis kita. Ya kan? Kita ditabrak bis lagi dari belakang, ditabrak lagi mobil dari belakang. Mobil box Alfa itu pun udah hancur, bahkan orang yang di dalamnya meninggal. Dan saya yang ditabrak sana sini, duduk paling depan, pintu terbuka, saya tidak luka apa-apa. Haleluya. Sedikit cuman di bibir sih, wajar lah ya, tapi dikit, nggak sampai di tak dijahit, nggak ya, kayak lecet dikit aja, karena benturan ke besi itu aja. Saya tidak luka apa-apa,
Bahkan saya masih sempet, karena saya mau berangkat beli sepatu baru, sepatu saya agak kebesaran, terlepas, masih sempet nyari sepatu saya. Coba bayangin, Di tengah-tengah kondisi yang karena saya sudah berpikir saya lobby. baru beli sepatu. Sempat mencari-cari sepatunya Karena ya. saya nggak apa-apa, Pak. Hmm, Saya nggak ada apa-apa, nggak ada luka sedikit iya pun. iya. Coba, terus saya di nama itulah ya, karena kita di tol ya, ambulan lama datang, saya minta tolong sana sini, nggak ada mobil yang berhenti. Untung ada ada TNI lewat, terus kita ditolong. Setelah kita ditolong sama TNI itu, datanglah ambulan. Kita diituin dulu ya, ada orang kampung bawa es di plastik disedotan, dia lompat dari gerbang, kita disuruh minum. Karena kan kita pasti panik ya. Nah, orang kampung itu lompat, orang yang di sawah itu lompat ngasih minum es, jadi kita agak tenang. Akhirnya kita dikasih minum. Nah, udah gitu datanglah ambulan. Tahu nggak Mas, dalam satu ambulan itu korban bisa ditumbuk berapa orang. Untungnya saya nggak apa-apa, jadi saya bisa duduk di depan gitu. Disitulah luah. Kalau ingat masa-masa itu ya, Iya. saya diselamatkan. Sampai rumah, saya dirawat di rumah sakit 3 hari. Sampai rumah, Tuhan itu dahsyat ya. Amin. Sampai rumah, teman saya itu yang saya pernah bilang itulah ya, menipu saya puluhan juta itu tadi. Saat saya di rumah sakit, dia ambil alih kerjaan saya. Semua transaksi dimasukkan ke rekening beliau. Sudah gitu, kebetulan ada salah satu orang Medan juga, kebetulan dia perawat. Dia ikut saya, dia merawat saya. Kebetulan dia orang Nasrani juga. Nah, saat saya sampai rumah, tiba-tiba saya ditelepon sama pekerja gereja, bisa nggak ke gereja, ada doa mukjizat. Saya aja lewat tol aja masih ketakutan, baru sampai rumah, tapi saya ke gereja sanggup. Begitu pula, jadi rasa sakit itu kayak hilang ya, nggak terasa ya. Nah, saya ke gereja itu, terus saya menyatakan saya mau dibaptis. Nah, tapi nggak gampang mah, saya mau dibaptis. Saat saya menyatakan saya mau dibaptis, tiba-tiba saya datang bulan, mundur dong baptisan. Saya udah ngisi semuanya, saya pikir datang bulan lah, untuk 5 hari 7 hari, biasanya saya 5 hari selesai, 7 hari 10 hari 2 minggu 3 minggu 1 bulan, 1 bulan setengah 2 bulan 2 bulan setengah 3 bulan, saya pendarahan banyak banget. Coba, itu mau dibaptis loh, sampai mundur 3 bulan. Tapi saya bilang gini, Bang, saya nggak ke gereja dulu ya. Saya bilang itu, kenapa? Saya lagi datang bulan. Diketawain saya. Tuhan, saya mah nggak jijik jawabannya, gitu kan. Beneran saya ke gereja, nggak apa-apa ternyata. Walaupun datang bulan ke gereja gitu, loh ternyata boleh gitu. Kalau di kita tidak menjadi halangan, karena kita ibadahnya itu ibadah dalam penyembahan roh ya. Benar. Bukan tata cara. Benar. Tapi kalau kita dengan kondisi sakit pun, kalau masih bisa berjalan, bebas, kita beribadah bebas ya, tidak dibatasi seperti tadi. Kita datang bulan terus nggak boleh, mungkin dulu seperti itu ya. Datang bulan nggak boleh sholat, Megang gitu ya. Al-Quran aja nggak boleh ya, masuk ke masjid aja nggak boleh, karena kita datang bulan itu nggak boleh. Betul. Gitu. Nah, saya merasa memperlakukan itu dengan keyakinan saya yang dulu dong, gitu. Diketawain saya, Tuhan, saya emang nggak jijik sama darah datang bulan. Beneran saya ke gereja pun nggak masalah. Nah, biasanya kalau saya ke gereja itu saya kencing dulu, takutnya nanti di pas mendengarkan firman mau kencing, itu nggak tahu tiba-tiba masuk aja di pertengahan beneran mau kencing. Nah, itu setelah 3 bulan ya, saya lihat soft tank saya itu bersih, nggak ada darah apapun. Amin. Saat itu juga saya bilang, saya minta dibaptis detik ini juga. Saya bilang gitu. Nah, saya dibaptis, orang dibaptis kan di antar keluarga apa. Kalau saya mah enggak. Saya sama pekerja itu, yang mama itu sama pendetanya itu. Udah, saya cuma itu. Saya telepon sama suami saya, Bang, saya mau dibaptis. Ya udah, nanti foto ya atau di video. Udah selesai. Tak nyusul kak, apa enggak ada. Gitu. Nah, saya dibaptis. Saya pengakuan dosa, pelepasan semuanya saya dibaptis. Selesai, saya bilang, Bang, saya udah selesai dibaptis nih. Bagus. Itu tahun berapa itu? 2019. 2019 ya. Gitu.
Jadi saya pertobatannya itu, saya dibaptisnya itu sebenarnya ya udah itu ya, soalnya kan udah 2 tahun ini ya kan. Nah karena itu pokoknya saya itu baru ketemu hari Natalan tiga kali, Tiga karena kali. di akhir saya itu di Desember saya mulai pertobatannya. Iya. Dan saya dibaptis itu di Januari, Maret April itu saya dibaptis gitu. Oh iya Mbak Siti, waktu Mbak Siti mengalami baptisan, setelah dibaptis itu Mbak Siti merasakan apa gitu hidup bersama Yesus? Pastinya juga banyak tantangan-tantangan yang dihadapi Pasti. ya. Nah, bagaimana kelanjutan Mbak Siti setelah dibaptis? Sangat Kira-kira. luar biasa ya. Ya. Makanya menjadi orang Kristen, kalau ada yang bilang menjadi orang Kristen itu tidak gampang, harus siap menderita, itu memang benar. Ya, pikul salib Iya, ya. pikul salib, bayar harga. Betul. Kalau ada orang bilang menerima Tuhan Yesus karena beras atau karena Indomie atau karena finansial, saya bilang itu bohong. Karena enggak, sebaliknya dengan saya. Kenapa? Sebelum saya menerima Tuhan Yesus, puji Tuhan ya, ekonomi saya luar biasa. Amin. Kecukup lah ya. Iya. Apa yang orang punya aku masih bisa punya. Tapi setelah menerima Tuhan Yesus, kebalikannya. Usaha hancur, tabungan gak ada. Yang maaf kata, kalau yang dulu ada sekarang jadi nggak ada gitu. Keluarga dengar Mbak Siti terima Yesus, bagaimana reaksi mereka? Mama saya bilang dunia akhirat tidak akan pernah menerimanya. Oh, gitu, Bahkan ya. ada yang salah satu dia ngajak berdebat saya gitu kan, kenapa kan itu Tuhan dikolor lah apa segala macem lah ya omongan mereka. Nah cuman waktu itu kan saya memberitahukan sesuai yang saya yakinin. Nah kalau sekarang mereka ngajak ngomong gitu ya saya akan jawab. Kalau dulu kan saya baru ya gitu. Dan ada yang bilang kalau kamu berani pulang, saya nggak tahu nomor itu nomor baru gitu, dia telepon, saya pikir itu customer karena saya kan kerja waktu itu kan agensi. Dia bilang kalau kamu berani balik, bukan balik ke kampung tapi balik ke kuburan. Itu pernah saya digituin. Sampai sebegitunya. Luar biasa. Nah karena setelah saya selesai dibaptis itu, saya ditemuin Tuhan Yesus lagi. Oh, gitu. Itu yang terakhirnya. Iya. Dia mengasihi saya itu emas, tapi salib, tapi emas. Saya buang itu. Aku bilang saya mau emas, tapi saya nggak mau salib. Gitu loh. Tapi Maunya itu kebahagiaannya saja, penderitaannya tidak mau. Nah waktu itu aku bilang tapi salib itu ke saya terus, dikasih lagi. Terus akhirnya laki-laki itu bilang gini, ini untuk kamu, suatu saat kamu akan mengerti. Itu saya nggak tahu. Tiba-tiba saya ikut ngelayat karena mertua dari pekerja gereja kami meninggal. Ada salah satu dia pendeta muda ya, bilang gini, menjadi orang Kristen itu tidak gampang, harus siap menderita. Kalau nggak siap menderita jangan menjadi orang Kristen. Betul. Dia ngomongnya bukan ke saya, ke orang di sampingnya, tapi saya merasa gitu. Dia bilang gitu, kalau kamu terus dari apa maksud dari kata-kata ini apa gitu. Nah dari situlah saya berpikir ternyata benar. Semua mungkin dari situlah ya Tuhan akan membersihkan. Mungkin dulu saya bisnisnya nggak bagus atau apa ya, usaha kami hancur, apapun sepi, sampai karena aku kan baru 2 tahun ini ya menerima Tuhan Yesus, hingga akhirnya baru mulai mau mengerti, tiba-tiba pandemi. Nah usaha apa lagi, sampai kami mau diusir dari kontrakan. Katanya kalau tanggal 10 nggak dibayar ya silahkan kosongkan tempat, padahal kami di situ udah 5 tahun lebih. Nah sudah gitu tiba-tiba aku usaha apa, saya mau jualan sayur keliling. Dalam kata teman, gila ya lu bos agensi tiba-tiba jualan sayur keliling gituin kan. Nah suami saya nggak setuju, itu kamu gila ya gituin kan. Akhirnya tapi kan kita butuh makan, kita butuh hidup kan gitu. Akhirnya kami itu jualan tahu bakso. Puji Tuhan dalam beberapa hari tiba-tiba pesanan itu melonjak. Wah, luar biasa. Satu hari itu bisa saya membuat tahu bakso itu bisa jadi 2.000 tahu lebih. Sampai kami mengerjakan. Tapi iblis itu tidak akan senang intinya. Iblis itu pakainya apapun akan dilakukan.
tahu bakso saya itu ada belatungnya. Itulah Hmm. roh-roh kejahatan ya. Ya, betul. Roh Kuasa gelap ya, kuasa yang tidak gelap. senang, betul, selalu mengikuti dan selalu mengintimidasi kita. Benar. Itu, tapi saya percaya dengan keimanan yang sudah Mbak Siti terima, maju terus ya, mantap ya. Betul, Benar. betul. Benar-benar saya bingung sampai ini saya belanja itu malam jam 12 saya baru belanja. Tahu itu sampai rumah baru keluar dari pabrik masih panas. Saya bawa pulang, saya cuci, saya belahin, saya cuci, saya rendam. Terus jam 2:30 saya ke pasar lagi beli baksonya itu ya isiannya masih baru semua. Masa sih masih panas, masih anget belatungan. Logika aja. Dari mana sejarahnya tahu itu berbelatung? Tahu itu busuk karena kedelai. Nah, kalau dagingnya mana ada, orang itu udah direbus. Masih panas loh. Ayam aja kalau di luar 12 jam aja itu belum belatung. Paling masih lengket-lengket. Barulah setelah sehari lebih ya barulah mulai ada kali ya gitu. Nah, dari situlah kuasa gelap itu nggak main-main. Setelah itu saya bingung mau apa, tapi pertolongan Tuhan itu selalu ada. Yes. Keajaiban Tuhan namanya itu sangat-sangat luar biasa. Ada aja pertolongan. Amin, amin. Selalu ada pertolongan. Yeah. Nah, tiba-tiba tapi saya itu malah mengadakan ibadah di tempat saya. Karena pandemi gereja tutup, malah saya mengadakan ibadah di tempat saya. Tetap punya semangat Iya. yang menyala-nyala ya, Iya. untuk mengikut Tuhan, Iya. mendengar firman Benar, ya. benar. Betul. Karena dulu saya punya semuanya, tapi saya nggak pernah puas. Perasaan kurang aja. Tapi setelah menerima Tuhan Yesus, walaupun secara ekonomi saya kurang, tapi saya tidak punya yang dulu saya punya yang dulu saya tidak punya, yaitu sukacita, damai sejahtera. Ya, ada pujiannya. Nah, itu. Kalau bokeh kagak punya ape-ape, artinya seneng, itu baru luar biasa. Amin. Ya. Kalau lagi bokeh, Mbak Siti tetap bersuka cita, tetap memuji Tuhan, tetap punya semangat menyala-nyala dalam Tuhan. Itu yang Tuhan bilang luar biasa. Benar. Ya, kalau orang dunia atau orang yang punya kelebihan dia bersuka cita itu wajar. Benar. Sesuatu yang wajar. Benar. Tapi udah miskin, melarat-rat, tapi Mbak Siti tetap bersuka cita, itu yang Tuhan salut. Benar. Ya, seperti perwira yang dalam cerita Tuhan Yesus, perwira itu yakin dan percaya, ya. Luar biasa. Benar, karena saya punya prinsip berbagi saat ada itu biasa, tapi berbagi saat kita tidak ada itulah yang luar biasa. Betul. Saat saya berjualan itu, walaupun itu sisa, saya tidak pernah masukin ke freezer atau besok, karena walaupun masih bagus, saya bagi-bagiin orang di pinggir-pinggir jalan. Ya, betul. Boleh dilihat sekarang pun masih ada. Setiap kami nggak pulang gitu pasti mereka udah tahu. Ya, saudara bisa nanti pesen bakso tahu sama Mbak Siti untuk pelayanan, untuk kehidupannya ya. Waduh, saya sangat diberkatin lewat kesaksian saat ini Mbak Siti yang mana sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Amin. Doa dan harapan kami semua tetap di dalam Tuhan, tetap setia apapun yang terjadi. Memang ikut Tuhan dibilang tadi tidak gampang, pikul salib ya, bayar harga, tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam dan Dia selalu memperhitungkan apa yang sudah kita lakukan dengan ketulusan hati. Tuhan pasti memperhitungkan. Amin. Ya, saudaraku yang kekasih, saat ini perbincangan kami dengan Mbak Siti sungguh menjadikan suatu rema di dalam kehidupan kita, bahwa mengikut Tuhan harus dengan sungguh-sungguh, dengan komitmen. Apapun kondisi keadaan yang terjadi, harus punya komitmen ya Mbak Siti ya. Kalau kita tidak punya komitmen, pastinya nanti akan goyah. Karena badai selalu datang silih berganti. Ya. Benar. Oke, saudaraku, demikian bincang-bincang kami saat ini. Biarlah saksian dari Mbak Siti ini sungguh menjadi berkat, bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat. Mungkin Mbak Siti juga mau menyampaikan kepada saudara kita yang lain untuk mereka kuat imannya. Silakan. Oke, bagi teman-teman, saudara, saya tahu kalian sekarang ini udah banyak yang mengakuin juru selamat itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapi saya tahu kalian tidak berani mendeklarasikan karena intimidasi. Tapi jangan lupa ya,
satu hari itu ada 365 hari ya. Tapi Tuhan Yesus setiap hari selalu bilang jangan takut dan jangan takut. Hanya Tuhan Yesuslah yang berani mengatakan, akulah satu-satunya juru selamat, dan dari sayalah akan yang bisa menembus itu semuanya. Disitulah ada di Yohanes berapa itu saya lupa, dan disitulah Tuhan Yesus menyatakan, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu, Tuhan Yesus Amin. Kristus. Haleluya. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Amin.